nutrisi, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, yang mana darah membawa nutrisi, oksigen, dan juga glukosa untuk kebutuhan metabolisme sel-sel tubuh kita. Sehingga inilah awal mula terjadinya sebuah energi ya. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga organ ekskresi kita, yaitu ginjal kita, masih bisa bekerja untuk membuang sampah-sampah metabolisme. Bayangkan ketika ginjal ini sudah tak mampu lagi bekerja dengan baik, maka itulah saatnya ginjal digantikan oleh sebuah mesin yang disebut dengan hemodialisa ya. Maka malam hari ini kita dengarkan pemaparan dari guru kita, Pak Dr. Kintoko, untuk bagaimana upaya untuk menjaga ginjal. Apakah herbal ini bisa dijadikan sebagai upaya promotif, preventif, dan kuratif untuk penderita gagal ginjal? Insya Allah akan dibahas, dikupas tuntas bersama dengan pakarnya. Langsung saja kita berikan waktu kepada Pak Dr. Kintoko. Monggo Pak Gin. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam. syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah karena betul yang sampaikan Pak Aris ya, bahwa seluruh yang ada dalam tubuh kita ini ada dalam genggaman Allah ya, termasuk fungsi ginjal kita yang barangkali ada dari beberapa saudara kita yang mengalami gangguan ya, dan kita sebagai praktisi herbal harus berusaha dengan sekuat tenaga mencari apa yang Allah sebut sebagai liku lidain dawaun ya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nanti saya akan menjelaskan konteks obatnya itu sebetulnya tidak jauh dari eh, di mana kita eh, berdomisili ya. Meskipun kemudian nanti itu bisa ditarik dalam ranah saintifik ya dan medik gitu. Jadi judulnya adalah potensi herbal pada pasien gagal ginjal. Nah, kita awali dulu dengan mengenal jenis-jenis herbal gitu. Kalau kita diskusi nanti supaya nyambung, herbal yang seperti apa yang pas untuk yang kuratif misalkan, atau untuk eh, paliatif, atau untuk promotif, atau untuk preventif. Nah, ini perlu didudukkan secara proporsional ya dan profesional. Proporsional berarti mengikuti proporsinya. Misalkan herbal empirik itu memang pas banget ya kalau dipakai untuk upaya preventif ya, preventif promotif gitulah. Kemudian nanti ada herbal scientific itu secara proporsinya ya bisa dipakai untuk kuratif ya. Paliatif lah paling tidak ya. Kemudian nanti herbal medik dipakai untuk kuratif. Jadi ini proporsional gitu, namanya proporsional. Kemudian profesional itu berarti eh, pasien atau praktisinya itu adalah orang yang mempunyai kecukupan eh, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tentang memilihkan herbal dan terampil dalam meraciknya. Karena dalam konteks terapi herbal itu nanti kita akan melihat masing-masing herbal itu dilihat secara tunggal. Tetapi sebetulnya efektivitasnya itu sangat terkait dengan bagaimana kemampuan atau keterampilan kita untuk meraciknya gitu. Jadi mempertemukan herbal satu dengan herbal lain yang herbal-herbal ini masuk dalam ranah herbal yang dipakai pada kasus-kasus gangguan pada fungsi ginjal. Saya mulai yang pertama, ini berkaitan dengan bagaimana potensi herbal ini bisa dipakai sebagai nephroprotective. Istilah nephroprotective atau di dalam beberapa jurnal disebut
renoprotektif. Sebetulnya nefron dan renal itu ya sama ya, itu merujuk kepada istilahnya itu ginjal itu sendiri. Ada di beberapa jurnal menggunakan istilah renoprotektif, ada nefroprotektif. Nah, kata protektif kalau Bapak Ibu nanti apa namanya banyak berinteraksi ya dengan para dokter gitulah, tenaga medis atau tenaga kesehatan, istilah protektif itu sebetulnya merujuk kepada preventif ya. Nah, eh, yang yang dinisbatkan dalam konteks likulidain dawaun ya, setiap penyakit itu ada obatnya, itu adalah herbal-herbal yang mempunyai aktivitas antioksidan gitu. Berarti nanti selain nefron, selain ginjal, berarti ada eh, herbal-herbal lain yang bisa untuk memproteksi organ kita yang lainnya. Iya jelas. Nanti ada istilah, ada ada kardioprotektif, ada hepatoprotektif, ada ovarioprotektif, ovarium ya. Pada kasus misalkan Bapak Ibu nanti akan menterapi pasien-pasien yang punya masalah di kesuburan ya pada perempuan, itu nanti ada istilah herbalnya itu ovarioprotektif. Jadi semua yang berbau protektif itu bersifat preventif dan pasti adalah dari herbal yang punya akses antioksidan. Ini prinsip. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah paham di sini, berarti nanti semua herbal itu misalkan nefroprotektifnya itu ketemu, berarti apakah itu bisa dipakai untuk hepatoprotektif? Betul, bisa dipakai. Apakah bisa dipakai untuk kardioprotektif? Betul, bisa dipakai. Karena dia memiliki sifat yang sama, yaitu antioksidan. Jadi ini yang pertama yang harus dipahami. Nah, berarti yang harus kita cari adalah antioksidan yang kuat atau sangat kuat. Kan begitu. Nah, mari kita pakai dengan cara yang sederhana. Dengan menggunakan eh, fotometer. Fotometer itu mata kita sendiri untuk menyekening. Biasanya herbal-herbal yang aktivitas antioksidannya itu kuat dan dia menjadi kandidat sebagai agen protektif, itu adalah herbal-herbal yang warnanya ya merah ya, jingga. Ya, ini adalah herbal-herbal yang mempunyai kemampuan protektif atau antioksidan yang kuat. Bahkan di beberapa herbal itu dianggap mempunyai yang aktivitas antioksidan yang sangat kuat, seperti warna biru atau ungu. Jadi seperti itu. Ini hukum likulidain dawaun tadi. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kita bicara tentang bagaimana kemampuan dari tanaman-tanaman yang Allah ciptakan itu sebagai asyifa ya, sebagai obat. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke sana, pertanyaannya adalah kenapa manusia termasuk kita adalah harus diproteksi ginjalnya atau jantungnya kalau itu bicara kardioprotektif atau heparnya atau livernya kalau itu bersifat hepatoprotektif dan lain-lain sebagainya, atau pulmoprotektif kalau itu paru-paru kita. Jawabannya karena manusia itu akan selalu terpapar oleh agen toksik, baik itu yang bersumber dari makanan, lingkungan, obat-obatan dan lain sebagainya yang itu dapat mempengaruhi ginjal kita. Nah, ginjal kita ini itu rentan terhadap racun ya, karena aktivitas metabolisme yang sangat tinggi dan aliran darah yang menuju ke ginjal itu berarti ginjal kita ini nanti akan mengalami kecederaan. Yang menyebabkan kecederaan itu salah satunya adalah toksin ya. Dan ini dapat menyebabkan namanya gagal ginjal akut atau kronis. Kita flashback ke belakang kasus parastamol yang waktu itu mengandung gliserin ya, yang biasa dipakai untuk sirup parastamol itu menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut pada anak-anak yang waktu itu sempat viral ya. Nah,
gagal ginjal akut ini umumnya disebabkan oleh iskemia atau racun. Tetapi yang kronis ini akan berkembang selama beberapa tahun menyebabkan kemudian hilangnya fungsi ginjal secara permanen. Makanya di dalam konteks gagal ginjal kronis ini ada stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, 5. Kalau stadium 5 disebut eh, terminal stage. Jadi biasanya itu solusinya ya transfusi apa itu namanya? Hemodialisis ya, cuci darah atau transplantasi. Biasanya begitu ya. Makanya nanti akan ada parameter yang disebut sebagai parameter di tahap awal, yaitu melihat kadar mikroalbumin. Biasanya ini dipakai sebagai biomarker screening di Eropa. Jadi di negara Eropa itu kalau Bapak Ibu sudah di atas umur 45 tahun itu mesti diwajibkan untuk screening mikroalbumin dan itu dibiayai oleh negara. Itu kan itu ada apa namanya kebijakan di seluruh daratan Eropa ketika usia kita masuk 45 tahun ya itu akan di screening mikroalbuminnya. Nanti kalau mikroalbuminnya sudah lebih dari normal, itu segera dilakukan upaya-upaya untuk tidak menuju kepada kejadian yang disebut dengan gagal ginjal kronis. Jadi itu upaya preventifnya itu sudah dilakukan sedari awal dengan menggunakan parameter mikroalbumin. Nah, di Indonesia itu mikroalbumin juga dipakai sebagai standar, tetapi tidak diwajibkan. Jadi bagi yang mampu saja atau orang-orang yang mungkin ya menganggap ini penting dan seterusnya. Akibatnya kebanyakan yang dideteksi kejadian-kejadian gagal ginjal kronis di Indonesia itu sudah pada stadium lanjut. Kebanyakan ini termasuk yang di klinik komplementer kami itu rata-rata sudah di stadium 2-3 average ya. Kebanyakan mengalami sudah lolos itu proteinnya. Ya ini bukan bukan mikroalbumin lagi, ini protein ini yang lolos itu. Jadi sudah penurunan fungsi ginjal meskipun belum di stadium akhir, stadium terminal itu di stadium 5 ya. Nah, gitu. Nah, kematian sel ginjal inilah yang mengganggu fungsi nefron ya dan mekanisme kerusakan ini meliputi stres oksidatif. Jadi diawali dulu memang dengan kondisi jaringan itu mengalami stres itu. Kemudian nekrosis ya pada tubulus, kerusakan ya kematian ya serta perubahan dalam laju filtrasi glomerulus. Maka nanti yang diukur itu parameter-parameternya itu adalah parameter-parameter filtrasi glomerulus misalkan. Kemudian parameter ureum misalkan, kemudian parameter kreatinin. Itu untuk menunjukkan stadiumnya sebetulnya, stadium berapa gitu ya. Tapi jauh sebelum kena gagal ginjal, itu yang diukur sebetulnya mikroalbumin gitu ya. Ini konsep dulu yang pertama. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan kejadian kerusakan itu ya, yang dipicunya itu apa? Nah, pertama logam ya, terutama logam-logam berat. Ini jelas ini akan memicu kerusakan ya, terutama ini sangat signifikan di daerah kawasan ya perumahan yang ada di sekitar pertambangan. Itu kejadian gagal ginjalnya itu tinggi gitu ya. Kemudian obat-obat yang termasuk analgesik atau anti nyeri seperti ibuprofen, ya, indomethacin, aspirin, ini bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut. Jadi sudah ada pengaruhnya. Kemudian beberapa pelarut seperti karbon tetraklorida ya, toluen ya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Kemudian glikol, ini yang kemarin di kasus sirup parastamol ini ya adanya etilen glikol ya yang dipakai sebagai pelarut pada produk-produk sirup parastamol. Kemudian ini yang juga perlu diwaspadai adalah para penyintas kanker yang sedang diterapi dengan obat-obat anti kanker. Ya, ini kebanyakan juga nanti
mengalami penurunan fungsi ginjal. Makanya pendekatannya sebetulnya kenapa harus menggunakan kombinasi gitu ya dengan obat herbal kalau pada kasus kanker itu terutama yang diberikan kemoterapi seperti cisplatin itu karena itu tadi supaya herbal itu memberikan proteksi karena kemampuan antioksidannya itu melindungi eh, organ ginjal tersebut gitu. Kalau tidak dipakai, kalau tidak dikombinasi itu nanti yang menjadi bumper kerusakan adalah organ ginjalnya gitu. Karena dia bersifat nefrotoksik tadi. Kemudian ini contohnya yang mudah juga terjadi pada TBC. Misalkan ini saya cerita sedikit. TBC itu sekarang dokter itu sudah mau menerima misalkan kombinasinya itu dengan menggunakan temulawak kapsul ekstrak temulawak karena kalau tidak dikasih itu nanti yang kena hatinya maka posisi ekstrak temulawak itu sebagai agen hepatoprotektif gitu. Nah jadi logikanya itu kalau saya sebagai ya saya belajar di kedokteran apa namanya di kefarmasian modern juga dan juga di lebih khususnya di farmasi bahan alam. Maka solusi yang terbaik itu adalah dikombinasikan. Karena kalau enggak, agen-agen ini akan memicu terjadinya kerusakan pada ginjal. Kemudian jenis aminoglikosida, ini adalah jenis obat-obat dari jenis antibiotik. Ini juga menghantam ginjal ini, ya. Kalau pemakaian antibiotik dari jenis gentamisin, streptomisin, ya, ini akan menyebabkan terjadinya nefrotoksik tadi. Kemudian selain itu juga jenis-jenis antivirus, asiklovir ya, kemudian bakteri A jenis tetrasik, antibakteri jenis tetrasiklin itu juga menyebabkan kerusakan. Nah ini nanti mekanismenya ada 3 tahapan. Intinya tahap inisiasi, kemudian tahap propagasi, ya, dan terakhir adalah tahap terminasi. Di mana pada tahapan ini organ ginjal benar-benar telah mengalami kerusakan ya pada tingkat sel, hingga nanti kerusakannya itu seberapa parah itu nanti di-grade dengan stadium tadi berdasarkan penurunan fungsi ginjalnya tadi. Apakah stadium 1, 2, 3, 4 atau terminal. Ya, tahap terminal itu tahap akhir. Berarti ya sudah apa ya istilahnya sudah tidak bisa direcovery ya. Biasanya obat-obat herbal yang dipakai pada stadium lanjut ini hanya bersifat paliatif saja, hanya bersifat mengurangi simptomnya saja atau gejalanya. Ya, ini yang biasa digunakan nanti pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Mari kita mulai dengan yang pertama tingkat empiris dulu. Jadi kan herbal itu ada 3 tingkatan tadi ya. Ada herbal empiris, ada herbal saintifik, ada herbal medik gitu ya. Nah, yang herbal empiris intinya pada herbal empiris ini kita harus mengambil sumber informasi berdasarkan dari indigenous knowledge, berdasarkan dari informasi turun-temurun, berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari literatur-literatur kuno atau lawas, berdasarkan dari tutur, tinutur. Nah, itu semua adalah dimasukkan dalam konteks herbal empiris. Misalkan nenek moyang kita menuturkan, kalau kamu atau mengalami gangguan fungsi ginjal atau ginjalmu terganggu, nanti ramuannya A, B, C. Ramuannya ini. Nah, itu adalah tutur-tinutur yang disampaikan dari generasi ke generasi itu masuk dalam kategori empiris. Nah, saya akan menunjukkan satu contoh bagaimana kebudayaan Persia. Kalau kita lihat Persia ini termasuk bangsa yang budayanya itu kuno gitu, yang lama gitu ya. Ini kan bangsa eh, se, se, sezaman juga dengan Babilonia. Itu yang Irak ya. Kalau Persia itu Iran gitu. Jadi mereka adalah bangsa-bangsa kuno gitu. Dan di sini mereka itu sudah mempunyai indigenous knowledge atau pengetahuan-pengetahuan eh, apa nama yang tutur tinutur tadi
yang turun-temurun, yang berdasarkan pengalaman, mungkin di beberapa itu adalah ramuan-ramuan keluarga yang diajarkan dari nenek moyang apa namanya kepada anak cucunya dan seterusnya. Saya mendapatkan pola ramuan keluarga itu memang di situ hanya keluarga terdekat yang bisa mengetahui gitu ya. Namanya juga ramuan keluarga. Orang lain itu tidak tahu. Termasuk saya pengen sampaikan, jamu jago itu ramuan keluarga. Jadi yang meraciknya itu hanya di lingkungan keluarga. Jadi keluar daripada ruang racikan itu sudah dalam bentuk karungan ya. Waktu saya dulu kunjungan itu karungan yang apa namanya si karyawan itu tinggal giling, tinggal packing selesai. Tapi dia nggak tahu apa berapa apa saja dan berapa takarannya itu nggak tahu karena keluar dari satu ruangan itu sudah dalam bentuk karungan-karungan sekitar 50-an kilo gitulah baru digiling dan dikemas itu. Nah, itu contoh eh, herbal empiris itu seperti itu. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa pengobatan tradisional Persia ya sebagai sumber terapi alternatif yang populer di Iran ya, dan beberapa negara dunia. Termasuk di sini adalah herbal-herbal yang dipakai oleh kebudayaan Iran untuk kaitan dengan gangguan fungsi ginjal gitu. Di sini dikenali oleh kebudayaan Iran atau Persia itu ada 94 spesies tanaman ya dan 42 famili yang digunakan dalam pengobatan Persia atau kebudayaan Persia untuk mengobati penyakit ginjal. Famili yang terkenal itu Apiaceae. Apiaceae itu kalau kita apa namanya kita terjemahkan itu eh seledri-seledrinan gitu. Jadi jenis seledri ya itu satu keluarga seledri, terus nanti ada lagi adas ya, adas, kemudian ada lagi wortel ya itu satu keluarga itu parsley itu satu keluarga gitu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan kebudayaan Persia ini, orang Persia atau kebudayaan Persia dia mempunyai indigenous knowledge kalau orang kena ginjal atau mengalami masalah di penyakit ginjalnya, dia yang pertama adalah menggunakan jenis seledri-seledrinan. Itu ya. Jenis seledri-seledrinan. Kemudian yang kedua adalah Aliaceae, kemudian Lamiaceae ya seperti kumis kucing gitu ya itu Lamiaceae gitu kemudian Asteraceae. Kalau saya lihat di sini ya ya ini adalah ramuan-ramuan yang sebagian besar di Indonesia juga pakai gitu. Artinya kalau kita ingin menghubungkan DNA indigenous knowledge-nya antara eh, Iran dengan Indonesia kira-kira lewat mana kira-kira? Mungkin ada yang pernah belajar tentang DNA pengobatan pengobatan tradisional dunia gitu. Itu lewatnya itu adalah Tibun Nabawi ternyata. Jadi kalau kita nggak paham Tibun Nabawi nanti kalau bahasa Jawa itu kelangan enggok gitu loh, kelangan enggok. Jadi oh nggak tahu kalau ternyata bisa masuknya ke sistem pengobatan di sistem di Indonesia di Nusantara itu ternyata masuknya lewat Tibun Nabawi gitu. Nah, itu nanti ada era di mana ada Greco-Arab, ya. Greco-Arab itu pencampuran seluruh modalitas terapi, mulai dari Persia, kemudian India, Cina, Yunani, dan seterusnya itu. Itu baru nanti masuk ke Nusantara. Itu lewat sana. Nah, di sini yang perlu dipahami ini secara tradisional ya. Berarti Apiaceae atau Seledri-seledrinan itu menjadi salah satu herbal empiris yang bisa kita eksplor untuk preventif ya terutama ya kaitan dengan masalah apa namanya gangguan pada fungsi ginjal. Nah, dari semua jenis tanaman tadi itu yang paling banyak zat aktifnya itu adalah terpenoid. Nah, terpenoid ini
ternyata ciri khasnya itu pahit sepet, ya pahit, pahit yang jelas itu. Jadi eh, Bapak Ibu bisa juga menggunakan logika mencari tanaman-tanaman yang rasa-rasanya itu pahit gitu. Saya kasih contoh yang keluarganya Apiaceae yang paling banyak dipakai ini itu adalah jenisnya dari Purwoceng. Purwoceng itu agak pahit gitu. Kalau pernah makan langsung ya, Purwoceng itu pahit ya. Nah, ternyata Purwoceng itu bisa untuk apa namanya tonik ginjal, untuk menguatkan ginjal. Nah, bagi para peracik formulator yang sudah paham tentang ini, berarti kalau nanti akan menyusun komposisi obat stamina pria, itu harus ada tonik pada ginjalnya. Jadi harus ada penguat pada ginjalnya. Nah, ini dipakainya adalah jenis-jenis Apiaceae gitu. Apiaceae itu nama lainnya keluarga Umbelliferae ya, ada Apiaceae Umbelliferae ya. Jadi ini yang paling banyak di dalam literasi Persia ya. Kemudian selain itu adalah senyawa yang mengandung atom nitrogen, yaitu apa? Alkaloid. Nah, kalau kita gabung, artinya dari paparan ini kita bisa menjelaskan di sini di komponen bioaktif ini yang paling dominan itu adalah yang non nitrogen, tetapi ada yang mengandung unsur nitrogen atau alkaloid. Nah, kita ketahui alkaloid itu juga rasanya pahit. Artinya kalau kita gabungkan dari pemahaman ini, selain yang dicari adalah herbal yang jenisnya adalah Apiaceae, itu adalah dari jenis yang rasanya pahit dan sepet. Nah, itu adalah cara kita mencari indigenous knowledge, pengetahuan asli yang dikenal oleh suatu kebudayaan kuno, yaitu Persia, dalam mencari obat-obat yang dipakai untuk penyakit pada ginjal. Nah, sebetulnya bukan bukan hanya Persia ya, belahan dunia yang lain pun ya ini juga telah menunjukkan ya adanya satu tradisi ya di mana mereka menggunakan tanaman untuk pengobatan ginjal. Contohnya Bulgaria. Ya, Bulgaria ini pakai umbi, arum maculatum. Kemudian akar parsley. Ini namanya Petroselinum crispum ya. Ini untuk batu ginjal ya. Kemudian Eropa, negara-negara Eropa secara umum pakai sikorium. Nah, sikorium itu ya, sikorium ini itu disebut di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Baitar, yaitu yang disebut dengan ensiklopedi. Di situ Ibnu Al-Baitar menyebutkan tentang penggunaan sikorium ini. Gitu ya. Jadi ini yang saya maksud kalau kita bicara tentang kebudayaan Eropa, kemudian Persia itu sebenarnya dekat dengan Greco-Arab yang kemudian nanti itu akan berkembang menjadi Western medicine ya, yang kemudian apa namanya berkembang sampai saat ini. Kemudian di dalam traditional Chinese medicine ini ada Alisma plantago ya, kemudian ada Cocos nucifera. Nah, di dalam TCM itu air kelapa itu juga dipakai kaitannya untuk gempur batu ginjal ya. Jadi kalau apa namanya para praktisi menjumpai kasus adanya batu ginjal ya, itu salah satu bagian dari eh, penurunan fungsi ginjal karena ada batu ya. Itu bisa dipakai dengan air kelapa ya, Cocos nucifera. Kemudian ada aloe vera ya, lidah buaya. Ada cengkeh ya. Kemudian ada equisetum atau apa itu namanya? Pecut kuda ya, pecut kuda. Kemudian ada cinnamomum, ini keluarganya kayu-kayu manisan ini ya, kayu manis. Kemudian allium, allium ini keluarganya bawang-bawangan ya dan seterusnya. Jadi ini adalah eh, pengalaman-pengalaman secara empiris. Empiris itu berdasarkan apa namanya tadi turun temurun atau berdasarkan pada tutur tinutur atau
apa tadi pengalaman yang disampaikan secara tidak tertulis. Biasanya itu istilahnya adalah etnomedicine gitu. Nah, masuk tahap yang kedua yaitu kita akan belajar tentang herbal scientific. Kalau herbal scientific berarti istilah scientific berarti harus benar-benar bisa dibuktikan dengan satu metodologi. Nah, ini ada satu jurnal ya judulnya Herbal Medicine in the Management of Renal Disease. A comprehensive review of its potential for acute ya kidney. Jadi yang aki ya, ada kronis, ada diabetes nephropathy and hypertension. Jadi apa namanya? Penyakit-penyakit ginjal ya itu jenisnya itu tidak hanya satu gitu maksudnya. Ada banyak jenis. Kalau di sini dibagi ya gagal ginjal itu ada yang akut, ada yang kronis gitu. Nah, yang kronis itu jenisnya ada yang dipicu oleh diabetes dan hipertensi. Nah, kira-kira yang Indonesia mana yang paling banyak? Yang Indonesia yang banyak adalah yang kronis, gagal ginjal kronis yang dipicu diantaranya ya kalau nggak diabetes ya hipertensi. Nah, hipertensi ini kaitannya dengan kardiovaskuler atau penyakit-penyakit pembuluh dan jantung gitu. Jadi nanti screeningnya dari teman-teman yang mendapatkan pasien-pasien gagal ginjal itu tolong di dua parameter ini harus dilihat. Apakah yang bersangkutan punya riwayat diabetes kronis? Parameternya nanti pakai HbA1c biasanya. Apakah tekanan darahnya itu tinggi, terutama yang arahnya itu adalah diastoliknya lebih tinggi di atas 100. Itu sudah bisa mengkonfirmasi kalau yang bersangkutan itu kena gagal ginjal kronis. Nah, penyakit gagal ginjal kronis bukan hanya masalah ginjal ya, tetapi juga merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler. Maka orang-orang yang mengalami kardiovaskuler, mengalami gagal ginjal kronis, biasanya juga akan mengalami pembengkakan pada kaki, ya, pembengkakan pada jantung, dan kardiomegali ya. Itu karena tidak bisa dipisahkan antara satu penyakit, terutama kalau bicara tentang katastropik, itu penyakitnya diantaranya itu adalah tadi gagal ginjal, terus nanti ke arahnya adalah jantung. Jadi kadang orang tidak menyadari kenapa dia gagal ginjal, kenapa kakinya bengkak. Nah, seperti itu. Itu kan karena memang ada kaitan dengan tadi akumulasi cairan ekstraseluler di dalam tubuhnya itu. Dan itu yang harus kemudian segera ditangani. Biasanya resikonya itu kalau nggak diabetes karena hipertensi. Nah, diabetes juga tadi yang memicu terjadinya gagal ginjal kronis disebut nefropati diabetikum ya. Ini masalah kesehatan yang paling banyak terjadi di Indonesia ini. Dan biasanya ini parameternya adalah pemantauan albumin ya yang ada di air seni, air urin. Jadi nanti pasien-pasien gagal ginjal kronis kita minta untuk dilihat eh, parameter HbA1c-nya itu untuk parameter gulanya dan parameter albuminuria itu pada air urinnya yang melebihi eh, apa normal berarti itu adalah indikasi. Nah, obat herbal yang terkait dengan apa namanya kondisi nefropati diabetikum ini adalah ini yang tadi saya sudah sampaikan diantaranya adalah bawang putih, sambiloto, Camellia sinensis ini adalah teh hijau ya, kapulaga, Hibiscus sabdarifa itu Rosella ya, Rosella. Atau keluarganya Rosella itu adalah bunga sepatu. Itu juga bagus itu bunga sepatu itu untuk kasus gagal ginjal ya. Jadi bunga sepatu. Nah, ini adalah mekanismenya dia sebagai antioksidan
Lalu vasorelaksan ya untuk apa, merelaksasi ya pada pembuluh darah itu, melebarkan pada pembuluh darahnya ya, dan sebagai anti radang. Jadi kombinasi tiga mekanisme inilah yang menjadikan reputasi herbal saintifik dari jenis bawang putih tadi, sambiloto, kemudian green tea, kapulaga, dan rosella atau kembang sepatu ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa ditambahkan selain dari apa yang tadi saya sampaikan, itu adalah pohon mimba ya, atau nimba atau mimba ya, Azadirachta indica. Ini kalau kita kaitkan dengan secara eh, apa, indigenous knowledge-nya kebudayaan Persia, ini rasanya pahit gitu, mimba ini. Kemudian ada sena ya. Sena ini juga rasanya pahit. Kemudian daun cakaran ya. Ini semuanya eh, pembuktiannya sudah dilakukan secara saintifik. Saintifik dalam arti saintifik itu dua ya. Yang satu praklinis, yaitu pakai hewan uji. Yang satu observasi klinis, yaitu dilakukan di pelayanan kesehatan, tetapi itu bukan uji klinis. Jadi observasi klinis itu tingkatannya di bawahnya uji klinis. Nah, yang ini adalah scientific yang diuji secara menggunakan animal model atau menggunakan hewan percobaan. Kemudian jarongan. Ini juga di sini bahkan jarongan ini bagus untuk kasus terjadinya pembengkakan. Jadi ginjalnya itu bengkak gitu ya. Kemudian kerusakan tubulus. Ini adalah dari jarongan. Kemudian dari apa, sena ya. Ini diuji juga bisa menurunkan kadar kreatinin, asam urat dan apa namanya, ureum ya. Kemudian buah noni ya. Buah noni ini dipakai juga untuk pilihan pada apa namanya, herba saintifik. Kemudian ekstrak daun hidup juga dan seterusnya, Chicorée liar ya, Chicorium intipus tadi, ini juga dipakai untuk yang mengalami gangguan pada fungsi ginjal. Adas tadi sudah saya sebut, adas itu keluarganya Apiaceae tadi ya, adas itu keluarganya itu ada adas, wortel, kemudian ada jinten, kemudian ada seledri, ada parsley, kemudian ada lagi purwocang gitu ya. Itu adalah keluarga-keluarga adas yang bisa digunakan untuk terapi pada gangguan fungsi ginjal. Kemudian lenca, lenca ya, lenca ini juga bisa digunakan ya berdasarkan hasil penelitian secara praklinis. Tembelean, mungkin ada yang pernah dengar istilahnya tembelean, itu juga ini sudah terbukti bisa untuk apa namanya, eh, kita pakai untuk meningkatkan atau memperbaiki fungsi ginjal. Pisang, ya, pisang ini juga punya kemampuan untuk memperbaiki atau sebagai agen renoprotektif. Adas, adas ada dua ya, adas manis, adas ya. Ini yang adas manis juga satu keluarganya seledri tadi. Nah, bagaimana kita menyusun sebuah komposisi? Saya sarankan kalau kita mau membuat ramuan, ini kan sendiri-sendiri gitu ya. Itu kalau mau dicampurkan itu dalam satu keluarga, famili itu bisa. Misalkan tadi keluarganya adas-adasan gitu atau seledri-seledrinan. Jadikan satu aja. Nanti ada adas manis, adas, ada lagi seledri, parsley, nah itu juga bisa. Begitu polanya untuk membuat ramuan, bahwa satu keluarga itu punya reputasi yang bagus kaitan dengan untuk ini, untuk apa namanya, eh, gangguan fungsi ginjal. Kemudian kelembak ya, kelembak ini juga punya reputasi secara praklinis, saintifik ya maksudnya. Kemudian asam jawa, tamarindus, ini juga
punya kemampuan untuk menurunkan kadar ureum dan kreatinin. Berarti itu bisa kaitan dengan eh, memperbaiki fungsi ginjal. Namun ini tapi harus dipahami nanti pada fase yang sudah terminal herbal-herbal ini nggak bisa dipakai ya. Biasanya nanti kalaupun dipakai hanya untuk simptomatis gitu ya, bukan kausatif. Jadi ini masih bagus di fase 3 ke bawah ya, atau stadium 1, 2, 3. Nanti kalau 4, 5 itu sudah ya kalaupun pakai kombinasi ya pakai kombinasi dengan obat-obat dokter gitulah. Kalau stadium 5 biasanya sudah dengan menggunakan transplantasi ginjal atau hemodialisis. Tribulus ya, ini juga kalau boleh saya menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan apa tadi? Apakah ada kaitan ramuan pada kasus ginjal dengan ramuan pada kasus stamina pria? Ternyata ada ini. Jadi tadi saya sebut purwoceng. Purwoceng itu tonikum pada ginjal. Ini juga tribulus. Biasanya juga pilihan. Pada kasus stamina pria juga tribulus dipakai. Pada gangguan ginjal tribulus dipakai. Jadi ramuan-ramuan stamina pria itu nggak bisa dilepaskan dari fungsi ginjal gitu. Maksudnya seperti itu gitu ya. Jadi ini kalau sudah paham nanti langsung dapat bisa meracik banyak itu ramuan-ramuan yang bisa dipakai hubungan antara tonikum pada ginjal itu adalah stamina pria gitu. Intinya seperti itu. Dan lain-lain ya kita ini lidah buaya ya. Daun tapak liman ini juga bisa dipakai ya daun tapak liman ini menurunkan kadar kreatinin, serum ya pada serum, protein ya, urea dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu adalah herbal medic. Kalau herbal medic ini adalah sudah dilakukan pengujian. Paling tidak di sini ada namanya evidence base medicine. Jadi kalau herbal medic itu memang sudah lebih tinggi secara pembuktiannya, ya, secara ilmiahnya itu dia lebih tinggi. Gitu. Ini jurnalnya promoting plant-based therapies for chronic kidney disease. Ya, eh, sebagaimana kita ketahui faktor penyebabnya jelas penuaan, faktor usia maksudnya. Tadi sudah saya sampaikan kalau di Eropa di atas 45 tahun wajib negara melakukan screening gagal ginjal. Itu sudah diawali sejak dini, sejak awal, yaitu dengan parameter mikroalbumin gitu. Nah, pada saat seperti ini eh, apa namanya restorasi atau recovery kepada kondisi normal itu masih sangat besar karena di situ kelainan fungsi ginjal itu atau adanya gangguan fungsi ginjal itu masih sangat dini gitu. Tapi sudah bisa diprediksi bahwa dia sekitar 10 tahun berikutnya kalau nggak segera apa namanya apa namanya melakukan upaya-upaya untuk menurunkan mikroalbuminnya itu bisa benar-benar nanti bisa kena gagal ginjal gitu. Di Eropa sudah ada prediktornya itu sudah confirm begitu. Kita kalau di Indonesia kan enggak ya. Kita 45 tahun kan misalkan kita periksa ke suatu pelayanan kesehatan, usianya ditanya berapa? 45. Oh, ini harus langsung screening mikroalbumin kan enggak begitu. Kan nggak ada kewajiban negara untuk menyehatkan ginjal-ginjal warganya kan tidak begitu di sistem kita enggak sistem kita ya nanti kalau sudah kena gagal ginjal baru pakai BPJS gitu pakai apa namanya itu apa hemodialisis seminggu 2 kali kayak kayak gitu wah itu biayanya besar sekali makanya pernah BPJS kan jebol 9 triliun gitu kan. Waktu itu pas saya pas apa Menteri Keuangan menyampaikan itu pas saya di Jakarta dan menyampaikan begini ini dikotomi ya dilematis. Ternyata yang menutup defisit BPJS karena gagal ginjal itu adalah cukai rokok gitu. Jadi inilah anu apa kondisi-kondisi yang terjadi ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki itu lebih sering ya. Jadi ada faktor usia tapi faktor gender. Gender itu adalah laki-laki lebih sering daripada perempuan yang kena gagal ginjal gitu. Meskipun
Saya menangani juga yang perempuan ada, tapi lebih seringnya memang laki-laki. Terus diabetes, hipertensi, atau gaya hidup. Nah, ini adalah faktor penyebabnya. Ini adalah mekanisme bagaimana kok bisa gagal ginjal atau kok bisa terjadi kerusakan pada ginjal. Ya, secara secara apa umum tadi sudah saya sampaikan, gagal ginjal itu tidak bisa dilepaskan dari penyakit penyerta, yaitu atau penyakit penyulit ya, yaitu kardiovaskuler. Terus tadi juga sudah saya sampaikan, orang-orang yang sudah mengalami masalah di kardiovaskular atau gagal ginjal, biasanya dia juga akan mengalami masalah di stamina. Kalau pria ya stamina pria gitu. Jadi itu sudah hukum keterkaitannya itu begitu ya. Nah, ini adalah tanaman yang sudah menjadi pilihan yang secara evidence base ya, yaitu reum atau akar reum. Kalau di Indonesia ini akar kelembak gitu ya. Jadi kelembak punya bukti secara evidence base juga. Astragalus ini tanaman yang berasal dari Cina Utara ya dan Timur. Dan Astragalus ini adalah kelompok dari Fabaceae. Fabaceae itu kacang-kacangan gitu. Ini makanya daunnya ini kayak daun kacang gitu ya, daun kacang gitu. Dan kalau menggunakan dasar etnomedicine, ginjal kita ini bentuknya memang seperti kacang merah gitu. Jadi dari situ sebetulnya bahasa liqulidae dawaon itu ya, ya Allah memerintahkan tanaman untuk membentuk dirinya seperti ginjal gitu, supaya manusia tahu oh itu adalah obatnya. Maka di dalam beberapa literatur kacang merah itu bisa dipakai juga untuk terapi pada mereka yang mengalami masalah di gagal ginjal. Terus ini cordyceps, ini premium ya, ini spesial ini. Hanya ada di Tibet ya, di dataran tinggi Tibet ya, yang didapati nanti setelah masa hibernasi dari si apa itu namanya ulat ya ulat itu atau larva di sini disebutnya itu ulat itu akan hibernasi pada musim dingin. Nah, di sana dia ditunggu oleh jamur. Lalu nanti dipakai oleh si jamur itu dari ulat ini nutrisinya untuk tumbuh. Ini harganya mahal sekali ini Cordyceps itu ya. Cordyceps sinensis ini harganya premium lah gitu. Kemudian ini tanaman keluarga ini di Indonesia tidak ada juga ya. Ini semuanya ini di luar daripada Indonesia ini ya. Satu, dua, tiga gitu ya. Yang sudah uji atau punya evidence base. Kemudian Abel moscus ya, manihot. Ya, kalau ini kita bisa mendapatkan di Indonesia ini, meskipun di Cina ada ya. Kemudian Salvia militeoriza ini sebagian besar kita bisa mendapatkannya di India ada ya, di Cina juga ada. Ini juga sudah evidence base. Nah, kalau ini gampang kita dapatkan, yaitu anggur. Nah, ini juga bisa kita dapatkan. Bahkan di sini menunjukkan ya, uji klinis menunjukkan, ini uji klinis itu berarti sudah pada manusia ya, bahwa ekstrak biji anggur itu bisa meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Biasanya pada penderita gagal ginjal itu akan terjadi penurunan filtrasi. Nah, berarti dia dikasih jus anggur gitulah, lebih kurangnya. Tapi dari bijinya, yaitu ekstrak dari biji anggur. Atau sak bijinya itu anggur, sak bijinya itu di blender gitu ya. Itu dipakai untuk meningkatkan filtrasi. Kalau misalkan GFR-nya itu menurun ya ditambahkan itu. Terus jahe, nah kita kan ada nih jahe. Ini studi klinisnya memperlihatkan bahwa pemberian 1 gram jahe setiap hari ini akan menyehatkan pada sistem kardiovaskuler ya dan mereka yang mengalami diabetikum nefropati. Kemudian berikutnya ini adalah tumbuhan dari obat tanaman lain yang salah satunya yang saya tahu di sini adalah Glycyrrhiza glabra atau kita sebut dengan akar manis ya, bukan kayu manis ya, akar manis atau kayu legi.
ini dari Indonesia juga tidak ada, ini dari Cina. Tapi yang ada kita bisa menggunakan kurkuma longa atau kunyit. Jadi kunyit juga bisa dipakai kaitan untuk secara klinis ya, secara terbukti secara klinis. Demikian saya kira paparan dari saya dari tiga aspek herbal empiris, herbal scientific, dan herbal medik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tadi banyak sekali pemaparannya bahwasanya memang Indonesia ini kaya akan herbal, mulai dari empirik, saintifik, dan juga herbal medik. Itu semuanya ada ya, tumbuhan di sekitar kita. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya dan bagaimana cara kita memahami atas konsep herbal tersebut. Dengan pemaparan dari Pak Gintoko tadi, Masya Allah sudah menambah wawasan kita ya, teman-teman semuanya. Monggo kita buka untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Ya, pertama dari Pak Anang Jarkasi. Monggo silakan bisa open mic Pak Anang. Bismillah. Suara saya jelas, Pak. Ya, Halo? jelas, Ya, jelas. jelas, Ya, jelas. ya. Baik, Pak. Tadi kan saya langsung bertanya aja. Tadi kan berkaitan dengan menyusun sebuah ramuan berdasarkan family. Apakah kita bisa juga menyusun ramuan ini berdasarkan kelompok senyawa aktifnya? Misalkan tadi dari seledri itu ada senyawa fenolat, terus kemudian kita kelompokkan berdasarkan senyawa-senyawa yang mengandung fenolat herbal-herbalnya tersebut, lalu kita susun jadi ramuan gitu. Misalkan kayak seledri kan ada juga kalau saya baca itu sama dengan kayak chamomile gitu, baru kita susun ramuan. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih, Pak. Ya, saya langsung jawab aja ya, Pak Aris ya, biar nggak lupa. Ya, monggo. Eh, Menyusun ramuan itu adalah sebuah legi artis, sebuah seni. Yang makanya meracik itu sebuah seni. Nah, mau pakai apa? Misalkan, oh saya orang biologi, botani, maka saya lebih cocok kalau saya menggunakan pendekatan kemotaksonomi. Kemotaksonomi itu menyusun ramuan untuk ginjal berdasarkan keluarga atau famili tadi. Misal, famili jeruk-jerukan, famili bunga-bungaan, famili seledri-seledrian, adas-adasan. Nah, tadi yang saya contohkan dari empiris tadi, itu ada yang famili seledri-seledrian. Ya sudah, kita buat aja eh, seluruh yang masuk keluarganya seledri-seledrian itu kita masukkan sebagai ramuan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, oh ternyata saya itu tidak tahu bahwa itu keluarganya siapa, masuknya di famili apa. Ya sudah, karena saya seorang hatra, penyanyi tradisional, ya udah pakai rasa. Berarti saya hanya mencari rasa-rasa yang pahit atau sepet. Itu yang utama untuk terapi pada kelainan gagal ginjal gitu. Nah, jadi tinggal nyari tanaman-tanaman yang rasanya pahit-pahit. Gitu. Terus, oh saya seorang peneliti. Saya sebagai seorang eh, apa namanya tukang lab gitulah. Nah, caranya adalah cari cari herbal-herbal yang antioksidannya sangat tinggi, yaitu IC50 kurang dari 50 ppm. Itu antioksidannya sangat kuat. Nah, kita cari itu. Kita ramu jadi satu. Nah, kayak gitu tuh caranya. Jadi meracik itu bukan suatu yang apa istilahnya kalau saya sebutnya itu pattern gitulah, tapi dia seni gitu. Makanya ada istilah legi artis, seni meracik gitu. Yang penting ada logika. Kalau istilahnya saya itu ada landasan berpikirnya, ada rasionalisasinya. Mau pakai kemotaksonomi bisa, mau pakai organoleptis bisa, mau pakai eksperimentasi juga bisa. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Jelas ya Pak Anang ya. Ya, Eh, baik. ini ya, Pak. Ya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari kolom komentar Pak Gintoko. Ini menarik ini ya. Ini nanti ada berkaitan dengan BKO mungkin ya. Assalamualaikum.
Ada pernah saya coba lihat di TV mungkin ya maksudnya, pasien cuci darah. Setelah diwawancarai penyebab gagal ginjalnya karena jamu. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya kalau jamunya ditambah dengan BKU ya jelas gitu kan. Jadi kalau kita ingin melihat apakah jamu itu bisa menyebabkan gagal ginjal atau kerusakan pada ginjal, jawabannya adalah bisa. Satu, jamunya memang yang jelas tanaman beracun. Nah, itu kan orang cari penyakit itu, oh sudah tanaman beracun kok diminum misalkan. Nah, itu. Jadi dan tanaman beracun itu biasanya kalau kita ingin melihat ya, kalau dia buah nggak pernah dimakan codot. Kalau codot aja nggak makan, oh kita malah makan ini gimana itu, ya kan? Itu ada. Kalau misalkan kita pernah eksplorasi di hutan, itu ada ada satu pohon yang buahnya itu merah-merah dan nempel pada batang pohon itu. Itu nggak ada satupun yang apa hewan nokturnal, hewan malam itu mau makan. Nah kok kita makan nih loh. Ah yang kayak gitu tuh. Kayaknya udah mau nggak mau hidup lebih lama itu, ya kan? Biasanya dia mau bunuh diri atau apa gitu kan, nah, makan yang seperti itu. Yang kedua, dia bukan tanaman beracun, tapi dosis takarannya itu adalah melebihi atau kita sebut sebagai ambang batas ketoksikan. Nah, untuk herbal, ambang batas ketoksikan itu rata-rata tinggi. Saya kasih contoh. Kalau mengkonsumsi yang bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal itu rata-rata bahan alam yang bukan beracun ini bukan termasuk toksik ya, bukan yang tanaman beracun itu bisa menyebabkan kerusakan jika takarannya sekali minum 1 kilo. Kira-kira ada nggak ya mau minum eh, temulawak langsung beli 1 kilo, peras, terus diminum sekali. Nah, yang kayak gitu tuh menyebabkan gagal ginjal atau kerusakan pada ginjal. Nah, maksud saya, logis nggak sih? Minum jamu itu kan takarannya 2 gram, 5 gram, ya paling paling banyak yang di, dibuat oleh Kemenkes ya di dalam Vandemicum ya, itu paling tinggi itu hanya 20 gram gitu loh. Lah ini kok sekilo sekali minum ya itu bisa rusak. Maka adanya kasus jamu yang senantiasa dikambing hitamkan itu bisa dijelaskan dengan dua logika ini tadi. Itu yaitu ya mungkin saja karena dia minum jamu yang dari tanaman yang beracun atau tanaman jenis tanaman yang dia ditumbuhkan di daerah pertambangan gitu yang dia nyerap logam beratnya sangat kuat, terutama arsen ya. Arsen itu kuat sekali. Jadi tanaman-tanaman ada jenis tanaman rumput-rumputan itu yang punya kemampuan menyerap logam-logam berat itu. Nah, kalau kita ngambilnya dari daerah yang seperti itu ya berarti nggak paham tentang standarisasi gitu. Jadi itu dua dua ini. Nah, berarti kalau selain daripada dua itu pasti itu dicampur dengan bahan kimia obat gitu loh BKU namanya. Gitu Pak Aris. Terima kasih Pak Gin. Jadi jelas ya Bapak Ibu semuanya bahwa jamu ini insya Allah relatif aman jika kita konsumsinya dengan takaran yang tepat dan pemilihan herbal yang insya Allah tepat ya. Baik, ini adakah lagi yang resen? Monggo jika ada yang resen. Kalau tidak ada saya bacakan lagi untuk yang di kolom komentar. Ada dari Sulastri. Pohon ajaib belum ada penelitiannya kah dok? Soalnya saya waktu di apa ini DM Sia Di dulu, Malaysia itu. oh Malaysia, Ya. dulu suka makan buahnya karena dikasih sama datin kalau bagus untuk kesehatan. Monggo dok. Ya, Datin itu istrinya Datuk, itu kan Datin gitu ya. Hmm, Nah, selama ini saya belum mendapatkan kalau buah pohon ajaib itu eh, buahnya ya itu ini maksudnya bagus buat kesehatan. Kalau secara umum bagus untuk kesehatan, iya. Tetapi apakah dia untuk gagal ginjal atau gangguan pada ginjal itu
yang harus diukur adalah tadi kreatinin, ureum, asam urat, dan filtrasi glomerulusnya. Nah, gitu. Itu kalau kalau apa namanya kita bisa mendapatkan data itu berarti tanaman itu menjadi kandidat gitu untuk dikembangkan pada terapi gangguan ginjal gitu. Itu Pak Aris. Iya, baik. Adakah lagi yang mau resen? Monggo. Ya, jika tidak ada, kita lanjutkan. Untuk diberikan untuk pasien kemo CA-MAMAE agar tidak untuk mencegah kerusakan ginjalnya, Pak Gin. Monggo. Ya, saran saya Bu Siti, Ibu konsumsi campuran misalkan brokoli ya Bu. Jus brokoli nanti dikombinasi misalkan dengan tadi Bu dengan apa namanya buah-buah yang warna-warnanya merah ya, yang orange atau jingga gitu Bu. Buah naga, misalkan tomat kayak gitu Bu. Itu dikonsumsi bersamaan pada saat Ibu sedang menjalani atau apa teman-teman sedang menjalani kemoterapi. Biasanya kan ada kemoterapi berapa paket atau berapa siklus gitu. Nah, itu harus bersamai Bu dengan tadi dengan apa herbal-herbal yang warnanya tadi saya sebutkan merah, jingga, hijau tadi ya. Terus beberapa itu yang punya ini bagus juga sangat kuat ya. Itu adalah ungu dan biru. Iya. Nah, ungu dan biru. Telang misalkan gitu, Bu. Itu bisa dipakai. Begitu ya. Baik. Kemudian ini adakah penelitian yang berhasil untuk CKD stadium 5, Pak Gin? Kalau untuk herbal belum, Pak. Karena itu Belum ya? sudah terminal ya, stage ya, sudah apa istilahnya akhir, sudah di stadium akhir, Pak. Biasanya ya HD sama transplantasi biasanya, Pak. Itu. Tapi transplantasi mahal sekali ya. Atau terapi yang lain Pak Gin selain herbal itu? Terapi yang lain maksudnya komplementer. Nah, komplementernya Iya, itu dipakai kaitan untuk mengurangi simptom. Nah, itu bisa itu bekam, terus apalagi akupressor Buntut. dan seterusnya. Hmm. Akupunktur ya. Itu adalah simptom dan dengan apa konsep tadi dikombinasikan antara komplementer dengan pengobatan herbal gitu. Seperti itu. Hmm. ya. Jadi lebih ke ini ya, meningkatkan kualitas hidupnya untuk dari Ya, si pasien tersebut. betul. Jadi kalau untuk meregenerasi ginjal dengan stadium 5 tadi kok memang udah fase terminal ya. Jadi kualitas hidupnya yang ditingkatkan. Dengan bekam, herbal, insya Allah bisa. Kemudian ini ada pertanyaan yang cukup unik ini ya, sebuah pernyataan dari seseorang mungkin ya. Yang terbaru tentang kesehatan dengan autofagi. Jika sehat, tubuh tidak perlu herbal, rempah atau rimpang. Tubuh akan mampu menyembuhkan sendiri dengan banyak puasa. Bisa dengan puasa interfasting, intermittent fasting. Itu bagaimana, Dok? Ya, kalau ini apa menjadi salah satu bagian yang bukan satu-satunya modalitas ya, itu saya setuju ya. Dan bahkan ini sangat bagus untuk kasus-kasus apa saya untuk upaya-upaya promotif preventif ini bagus sekali. Eh, Misalkan kayak tadi, ketika dia di screening ya mikroalbuminnya, ternyata udah mulai tinggi mikroalbuminnya di atas normal. Terus dia melaksanakan konsep autofagi, itu tingkat keberhasilannya tinggi yang seperti itu untuk merestorasi fungsi ginjal menuju ke normalnya kembali. Nah, karena itu masih di fase-fase awal. Tapi kalau udah end state, mau dipasani kayak apa ya, ya belum tentu kemudian akan terjadi autofagi gitu. Kalau itu betul, maka orang yang paling akan banyak puasa itu pasti Ibnu Sina. Kalau misalkan logikanya adalah autofagi selalu menjadi andalan, tapi autofagi itu bisa menjadi salah satu bagian dari upaya yang bisa dilakukan. Dan itu juga disesuaikan dengan tingkat keparahan tadi.
Maka kenapa herbal itu nggak boleh pada kasus kegawat daruratan gitu, karena dia nggak bisa fast respon gitu ya. Jadi yang bisa dipakai ya nanti masih stadium-stadium awal gitu, itu bagus itu autofagi itu. Saya kira itu. Nah ini sekarang pertanyaan lainnya berkaitan dengan albumin, Pak Gin. Jadi untuk penderita CKD ini, jika menggunakan kapsul, apakah boleh dan dosis sesuai dengan perbandingan berat badan atau bagaimana baiknya? Dan bagaimana jika mengkonsumsi ikan gabus secara langsung? Ya itu malah sudah ada artikelnya itu bahwa albumin itu menjadi salah satu parameter kualitas hidup dengan kadar di atas 25 gram per liter. Nah, itu kualitas hidupnya akan membaik itu. Artinya siapapun kondisi pasien yang sedang menjalani proses terapi dengan mengalami hipoalbumin pasti kualitas hidupnya menurun. Nah, gitu. Itu sudah ada jurnalnya yang tidak hanya terkait dengan penyakit CKD, TBC itu kalau di booster albumin di atas 25 gram per liter dia naik itu albuminnya itu cepat itu penyembuhan TBC-nya itu gitu. Jadi album itu memang menjadi salah satu biomarker terkait dengan kualitas hidup. Ya, seperti itu. Albumin. Makin boleh Jadi, nanya satu lagi dikit. Herbal bagaimana yang lagi tren tentang daun sukun itu yang dipakai untuk gagal ginjal? Adakah Ya, penelitian? itu betul. Daun sukun kemampuan menurunkan ureum, asam urat terutama dan ureumnya itu bagus ya. Tapi sebaiknya jangan tunggal. Kan tadi konsepnya adalah Ya. eh, itu kan si sukun itu kan dari kelompok. Kalau mau pakai pendekatan keluarga tadi, family, dia kan dari Malvaceae, ya, maaf, keluarga Myrtaceae. Nah, maka keluarga sukun-sukunan itu bisa dipakai gitu Hmm. untuk diramu, diracik menjadi satu gitu. Misalkan 2 sampai 5 tanaman gitu ya, dari keluarga sukun-sukunan gitu. Gitu anunya. Cara untuk mengimplementasikan informasi baik yang empiris, yang saintifik maupun yang medik itu ke dalam sebuah sistem ramuan untuk gagal ginjal. Gitu. baik. Kita ada 3 lagi pertanyaan, Pak Gin. Untuk ini tadi berkaitan dengan ini ya, dosis dosis dari herbal. Ini ada pertanyaan, apakah dengan minum sari buah atau sayur murni dikonsumsi tiap hari sebanyak 250 mili, apakah bisa menyebabkan gagal ginjal? Ya, jadi untuk pasien gagal ginjal harus diwaspadai jenis sayuran yang banyak mengandung kalsium oksalat. Itu akan memperparah ya gagal ginjalnya. Sehingga dari jenis bayam-bayaman itu pasti nggak boleh ya, nggak boleh karena dia mengandung jenis kalsium oksalatnya itu bentuknya itu pasir. Jadi dia seperti butiran-butiran pasir kalau dilihat di bawah mikroskop dia mengkilat itu. Nah, itu kalsium oksalat itu nggak bisa. Terus buah, misalkan buah belimbing itu juga kalsium oksalatnya ngeri itu, buah belimbing itu. Nah, Ayam. makanya pilihan buah-buah yang untuk pasien gagal ginjal itu harus harus benar-benar mempertimbangkan kandungan logam-logam yang ada di dalamnya. Terutama adalah oksalat itu ya, kalsium oksalat itu pasti akan memperparah terjadinya gagal ginjal itu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk ini 2 lagi, untuk anak bayi atau usia berapa baru boleh minum jamu atau rempah, Pak Yen? Ini menurut siapa gitu kan? Kalau menurut jamu loloh, jamu cekok, itu sejak bayi ngono gak doyan mangan ya dicekoki ngono. Jamu Glempo. Nah, cekok. Ya, artinya gini, kalau Kemenkes sih memberikan anu pedomannya itu di bawah 2 tahun itu belum boleh gitu. Tapi
ada yang melakukannya itu dengan begini, yang kalau misalkan si anak itu sudah mengenal jenis makanan padat, berarti dia sudah MPASI ya, sudah di atas 6 bulan. Itu sebetulnya pengertian jenis herbalnya itu, jadi gini, herbal itu kan dari sumber mana gitu. Kalau yang dimaksud herbal itu sumbernya itu dari jenis tanaman liar, ya jangan gitu kan. Tapi herbal yang dimani kan bisa dari jenis tanaman pangan, seperti garut atau irut bagi anak-anak yang mengalami masalah pencernaan. Nanti kombinasi MPASI-nya dengan garut, amilum garut, gitu cara memahaminya gitu. Terus ada lagi herbal dari jenis horticulture. Nanti anak-anak dikasih itu apa tim hati ayam, nanti kombinasinya dengan wortel yang di blender setelah dikukus itu. Nah, itu maknanya itu boleh itu seperti itu. Tapi kalau yang dikasihnya itu adalah bukan dari sumber pangan, contoh dari sumber tanaman liar, dari sumber tanaman-tanaman oriental. Oriental itu tanaman hias ya, dari sumber tanaman rempah-rempah, yang rempah-rempah yang apa, yang tidak biasanya dikonsumsi itu. Wah, itu kalau untuk anak-anak ya jangan gitu. Jadi saya mengatakan menurut siapa gitu? Oh, menurut ini tradisi loloh atau cekok. Nah, dia kan menggunakan etnomedicine, tradisi-tradisi nenek moyang yang itu herbalnya ada herbal-herbal yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan gitu. Jadi itu monggo lah, ada yang bilang di bawah 2 tahun jangan dulu. Kalau saya carikan aja dari jenis tanaman pangan, hortikultur atau rempah-rempah yang biasanya sudah dikenal di dalam kebudayaan gitu. Itu bisa. Tapi kalau tanaman oriental atau tanaman liar jangan gitu. Takutnya nanti kita belum tahu reputasi tanaman itu dari sisi keamanannya. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, baik. Satu lagi bagian yang sedang resen ini, monggo Rumah Berkah Group, silahkan boleh angkat, boleh open mic. Rumah Berkah Group, silakan. Boleh nanya itu, tapak liman gimana Pak Kin untuk gagal ginjal? Ya, tapak liman termasuk yang tadi sudah diberikan kedudukan ya, dalam konteks herbal dia masuk herbal scientific ya. Itu bisa dipakai. Nah, pemilihan cara penggunaan itu juga mempengaruhi efektivitas. Contoh, kalau kita menggunakan tapak liman itu yang benar, apakah dia tapak liman termasuk tanaman liar ya, bukan tanaman pangan, bukan tanaman hortikultur buah sayur, bukan tanaman hias ya, dan bukan tanaman rempah-rempah. Dia tanaman liar gitu. Maka kalau pertanyaan tadi apakah dia boleh dipakai untuk anak-anak, tidak boleh gitu. Pasti jawabannya eh, normatifnya seperti itu. Maka itu pintar-pintar kita sebetulnya pengertian herbal tadi. Nah, yang kedua, bagaimana cara menyiapkannya atau mengolahnya itu akan sangat berpengaruh terhadap khasiatnya. Kalau zat aktifnya tapak liman yang berfungsi menurunkan ureum kreatinin itu ada di fase polar, fase non polar, kemudian cukup kita seduh, itu nggak efektif. Itu tuh kalau yang non polar ya, itu sebetulnya kalau mau pakai ini ya, di ekstraknya itu mungkin malah pakai minyak gitu loh istilahnya. Kalau non polar itu. Jadi tanaman itu di eh, direndam dengan menggunakan suatu minyak, bisa VCO VCO. misalkan Ya. gitu. Tapi kalau senyawanya sifatnya itu polar, ya cukuplah direbus atau diseduh gitu. Apalagi kalau sangat polar, cukup diseduh aja dia sudah keluar gitu. Nah, ternyata cara menyiapkannya ini dan cara mengambil zat aktifnya itu akan pengaruh atau mempengaruhi khasiatnya.
Misalkan tadi, kalau misalkan dia non polar, kemudian direbus, itu ya kurang lah. Yang paling bagus ya malah pakai minyak gitu. Seperti itu ya. Oke, sip. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Karena waktunya sudah habis ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya, tadi ada yang raise hand Ada tetapi yang ngacung itu, Pak Pak Aris. bentar Pak, siapa yang ngacung? Oh, Samsung. Samsung ini siapa ini? Ya, silakan Pak, yang ngacung siapa? Pak Samsung itu. Oh, alah, monggo Pak, monggo Pak, monggo. Di open mic Pak. Itu belum belum di mic-nya belum di ini Pak. Mic-nya belum dibuka. Monggo Pak. Monggo Pak Rizwan dibuka. Itu belum kebuka itu mic-nya. Mikrofonnya belum kebuka Pak. Oke, udah Pak? Udah saya buka. Monggo. Ya. Ya Pak, mari Pak. Ya, silakan Pak Rizwan. Saya mau nanya ke Pak Dokter nih. Sekian banyak jenis tanaman herbal yang saya catat nih, yang saya pelajari ini. Prioritas herbal yang terbaik dari banyak contoh-contoh yang dipaparkan tadi. Yang terbaik kita pergunakan untuk pasien gagal ginjal ini mana kira-kira? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah serai dengan akar alang-alang apakah bisa juga dipakai untuk gagal ginjal? Dua aja cukup Pak. Makasih Pak. Ya, monggo silakan Pak Yin. Kalau bicara yang terbaik kan berarti bicara tentang case report ya. Tentang paling tidak suatu pengalaman gitu. Nah, saya bisa tentang pengalaman saya saja kan. Saya biasa menggunakan yang tadi pola yang menggunakan jenis seledri-seledrinan itu. Atas seledri itu saat keluarga itu. Itu Pak saya Pak. Yang kedua saya menggunakan jenis herbal yang banyak mengandung asam amino arginin Pak. Itu juga bagus Pak. Seperti biji labu kuning kayak gitu tuh. Itu bagus. Nah, itu pengalaman ya Pak, pengalaman. Kemudian ada satu jenis tanaman yang namanya kebiol, itu juga bagus Pak. Itu pengalaman, untuk menurunkan menurunkan urium, kreatinin. Ya, tapi harus dipahami Pak, itu belum masuk ke terminal stage, belum masuk ke stadium 4 atau 5. Ya jelas 5 lah. 5 itu sudah terminal. Maka kalau terminal tadi kata Pak Aris tadi adalah ya kita meningkatkan kualitas hidup menderita saja gitu. Seperti itu. Iya Pak. Oke. Ya, baik. Masya Allah. Yang kedua lagi Pak. Apa? Apakah daun serai dengan akar alang-alang bisa untuk mencegah gangguan ginjal Pak? Yang akar alang-alang itu satu keluarga dengan mekanisme diuresis. Itu bisa Pak. Bisa ya. Satu keluarga ya. Terus ini ada pertanyaan yang kaitan dengan penggunaan PCO ini, katanya di sini lebih baik stamina dan seterusnya. Iya, karena memang sumber energi itu juga bisa kita peroleh dari asam-asam lemak gitu ya. Seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Masya Allah, malam hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Seperti kita sudah kuliah S2 herbal ini.
Kalau luar biasa, banyak sekali ramuan-ramuan herbal yang bisa kita pelajari malam hari ini. Tinggal bagaimana cara kita, seni kita dalam meramu. Nah, kalau Pak Kin mengatakan kan meramu itu menjadi sebuah seni ya. Tergantung kita mau pakai konsep yang mana ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk malam hari ini kita sudah membahas tentang herbal dan malam hari ini adalah malam terakhir pertemuan kita ya, Bapak Ibu. Iya. Selama 2 hari ini sudah kita berlangsung mulai dari kemarin bekam untuk gagal ginjal dan malam hari ini herbalnya sehingga keduanya saling berkolaborasi ada herbal ada bekam dan tujuannya memang kita prioritaskan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang sudah terminal ya kita perbaiki kualitas hidupnya dengan pendekatan komplementer. Kita ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair kepada guru kita, Pak Dr. Kintoko yang telah meluangkan waktunya untuk Ya, berbagi. Nah, ini sudah berakhir langsung disambut hujan, Pak Yin. Nah, di sini hujan nih. Di sana hujan nggak, ya. Pak? Sama hujan. Insya Allah berkah. Gerimis Pak, Nah, gerimis. ya, baik, Bapak Ibu semuanya. Monggo nanti kita lanjutkan untuk sesi diskusi di grup WA ya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya karena keterbatasan waktu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Yang dari Jayapura ini sudah jam 12 ya. Dan dari Malaysia, dari manapun. Masya Allah, terima kasih. Pak Rizwan ini juga dari Padang ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita bersama-sama akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Gin. Ye, siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum Ye, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.